Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bu Bapak semua, peserta Laksar Angkatan 16 tahun 2021. Apa kabarnya di sisi siang hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi tadi kita sudah belajar tentang apa itu korupsi, kemudian dasar hukumnya, apa dampaknya. Kita sudah menonton video, berdiskusi, Ibu Bapak sudah dengan sangat bersemangat menyampaikan betapa buruknya korupsi itu dan membuat kemiskinan di negara kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa strategi dan rencana aksi yang kita lakukan untuk memerangi korupsi itu, gitu ya. Semoga di hari yang sudah hampir 2 minggu Ibu Bapak di sini, Ibu Bapak masih tetap semangat untuk mempelajari agenda 2. Agenda 2 itu ada 5 ya, mempelajari tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan terakhir anti korupsi. Semoga nilai-nilai karakter bangsa ini, nilai-nilai ini menjadikan Ibu Bapak sebagai seorang ASN yang selain pintar, karena Ibu Bapak diseleksi dengan sangat ketat, dengan sistem yang sangat transparan, Ibu Bapak juga memiliki karakter dan sikap-sikap yang baik gitu ya, sesuai dengan harapan negara kita. Baik, nah sebelum lanjut Ibu Bapak semua, silahkan Ibu Bapak buka HP-nya. Kita akan mengerjakan mengisi sebuah kuesioner gitu ya, melalui Mentimeter. Silahkan Ibu Bapak masuk melalui www.mentikom ya. Nah, di sana ada kodenya 51760483. Ada satu pertanyaan di situ yang bisa Ibu Bapak isi, yaitu apa yang akan Anda lakukan untuk bisa berperan dalam memerangi korupsi? Silahkan, kita akan beri waktu 5 menit untuk Ibu Bapak berpikir sebelum kita berdiskusi secara bersama-sama. Oke, silakan. Mungkin masih ada yang kendala sinyal atau belum install Mentikomnya, jadi kita akan tunggu. Oke. Nah, Saudara Panji sudah membuat menjadi penyuluh anti korupsi ya. Oke, luar biasa jawabannya ya. Jadi salah satunya ini yang bisa kita jadikan untuk peran ya, bisa kita perankan. Jadi sebagai ASN Ibu Bapak ingin menjadi penyuluh, silakan. Nah, sambil menunggu yang lain, silakan dijawab seterusnya ya. Nah, kita akan masuk ke materinya. Nanti terakhir jawaban itu akan kita print PDF-nya, akan saya kirim lagi, share lagi di classroom kita. Silakan Ibu Bapak lihat dan cocokkan apakah jawaban itu sudah masuk ke dalam apa yang akan kita bahas. Oke, baik, kita akan lanjut sekarang Ibu Bapak. Nah, semua jawaban-jawaban Ibu Bapak sangat bervariasi ya. Kalau kita lihat di sana ada yang mengatakan beri hukuman seberat-beratnya, kemudian ada yang mengatakan beri penyadaran gitu ya. Nah, banyak sekali. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari itu, jadi strategi itu sebenarnya dibagi dalam dua besaran gitu ya. Ada namanya strategi pemberantasan, ada strategi pencegahan. Nah, yang pemberantasan itu kita sebut dengan strategi represif, kemudian di pencegahan ada strategi perbaikan sistem dan strategi edukasi gitu ya. Contoh di represif itu ya si koruptor diseret ke meja hijau, kemudian dibacakan tuntutannya, dihadirkan saksi-saksi untuk kemudian dijatuhkan hukuman. Nah, strategi pencegahan kan ada dua, strategi perbaikan sistem dan strategi edukasi. Nah, strategi perbaikan sistem ini ya jelas pelayanan publik yang tidak baik itu tentu akan membuat sistem itu tidak baik dan akan menimbulkan misalnya ada gratifikasi, ada suap menyuap di situ, muncullah tindakan-tindakan korupsi itu. Kemudian yang ketiga, seperti jawaban Saudara Panji tadi, bahwa edukasi itu salah satunya kita bisa memberikan penyuluhan gitu ya, baik di lingkungan kerja kita masing-masing, kemudian di masyarakat gitu ya, maupun di institusi pemerintahan gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal milih kita mau masuk peran yang mana gitu ya, dari ketiganya itu. Lalu dari ketiga strategi ini kita akan menghasilkan aksi perubahan. Nah,
contoh pada proses represif tadi, apa prosesnya gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dari hukum tentu sudah persis tahu dan runtutannya ya. Jadi ada penanganan laporan pengaduan, kemudian ada penyelidikan, lalu setelah itu ada penyidikan, pengumpulan bukti-bukti ya, kemudian penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi di mana peran kita? Kita bisa saja, seandainya kita sebagai masyarakat umum, kita bisa mengadukan laporan ya. Atau kalau kita dekat dengan masalah itu, kita bisa membantu penyidik misalnya dalam mengumpulkan bukti-bukti gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian ini sebagai masyarakat umum kita bisa melakukan pengaduan masyarakat dengan cara melaporkan perbuatan yang terindikasi tindakan pidana korupsi gitu ya. Nah itu kalau kita sebagai masyarakat umum. Tapi kalau kita sebagai ASN bisa juga gitu ya, justru lebih bisa melalui lembaga kita masing-masing gitu ya. Nah kemudian di strategi perbaikan sistem gitu ya, ada 2. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum ya? Jadi kita bisa memantau pelayanan publik. Misalnya ketika kita ke kantor Samsat kita, masyarakat itu sudah bayar lewat e-bankingnya gitu ya. Orang tinggal minta tanda tangan aja pengesahan dari STNK-nya saja kok ribet sekali. Jadi harus mengantre, harus mengumpul menyetor lagi kopian-kopian yang sebenarnya tidak terlalu penting gitu ya. Harusnya itu kan bisa dibuat lebih ringkas lah gitu ya. Nah itu kita kalau ada pelayanan-pelayanan publik yang terindikasi nanti menimbulkan korupsi, itu kita bisa pantau gitu ya, kemudian kita bisa laporkan. Lalu lakukan kajian penelitian terkait layanan publik. Kalau kita misalnya seorang akademisi ataukah praktisi yang ada di lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan, kita bisa melakukan kajian ini. Kemudian menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, kemudian juga membangun manajemen anti korupsi di lingkungan kerja masing-masing, sudah tentu dengan kita memahami dulu apa itu anti korupsi itu secara bersama-sama gitu ya. Kemudian jika kita sebagai ASN itu kita sudah disiapkan juga oleh pemerintah yang disebut dengan LHKPN. Jadi setiap tahun kita melakukan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Jadi kita harus isi itu secara objektif ya, supaya kita tidak menimbulkan masalah di kemudian hari gitu ya. Kemudian kita bisa melaporkan gratifikasi yang dianggap suap pada KPK melalui unit pengendali gratifikasi. Mungkin hal ini yang ibu bapak semua atau kita semua belum artinya belum terlalu sering mengalami hal seperti itu gitu ya. Nah kemudian yang ketiga ada strategi edukasi dan kampanye gitu ya. Nah ini salah satunya tadi kita bisa ikut penyuluh anti korupsi. Kemudian kalau ibu bapak suka bermain musik atau suka membuat lagu, itu kita bisa membuat lagu gitu ya. Jadi melalui lagu harapannya kita menghayati bagaimana buruknya korupsi itu. Kemudian bisa menulis cerpen gitu ya. Cerpen itu kan nanti mengasah imajinasi ya seseorang, sehingga membuat mereka itu semakin takut untuk korupsi gitu ya. Buat puisi ataukah membuat blog gitu ya, website gitu kan, yang isinya tentang anti korupsi gitu ya. Nah lalu sebenarnya ada cara yang paling sederhana gitu ya, atau tidak ribet gitu ya, tidak melibatkan orang lain. Ini disebut dengan menjadi pribadi yang berintegritas gitu ya. Mungkin di antara kita semua sudah tahu apa itu integritas. Coba silakan Panji, tahu nggak apa itu integritas? Oke, belum tahu. Coba yang lain? Ya, baik. Nah, bagus sekali jawabannya. Integritas itu jujur katanya, betul. Integritas itu adil, betul. Integritas itu bertanggung jawab, ya. Semua jawaban ibu bapak betul, gitu ya. Nah, ada satu cara untuk mengingat, gitu ya. Definisi integritas itu, kalau kita di Bali dengan kearifan lokal kita, gitu, ada namanya Trikayo Parisuda, gitu ya. Jadi itu berpikir, berkata dan bertindak yang benar, gitu ya. Jadi kayike, wacike, manacike, kayike, wacike kayike gitu ya. Jadi
cara mudah mengingatnya adalah trikaya parisuda dalam satu titik. Artinya tidak melenceng, apa yang dia pikirkan itu yang dia katakan dan itulah yang dia lakukan. Jadi kenapa seseorang bisa menjadi sangat populer, menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh? Karena apa yang dia katakan itulah yang dia lakukan. Akhirnya itu menjadi teladan bagi orang lain gitu ya. Jadi kepemimpinan itu kan soal pengaruh ya. Jadi orang itu akan bisa jadi seorang pemimpin itu yang baik itu dia punya banyak pengikut. Kenapa dia punya banyak pengikut? Karena orang meneladani apa yang dia lakukan, bukan sekedar mengikuti apa yang diucapkan gitu ya. Jadi seperti itu integritas itu. Jadi dia berani bilang karena dia sudah biasa melakukan. Jadi tidak ada keraguan, apa yang dia katakan itulah yang dia lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya di sekolah nih contohnya, ketika bu gurunya bilang disiplin gitu ya, tidak boleh terlambat, misalnya masuknya jam 7.30, maka gurunya jam 7.15 sudah ada di sekolah gitu ya. Jadi dia sudah melihat, sehingga murid itu bila dia datang belakangan dia akan malu, tidak perlu berkali-kali diomongin, tapi dengan melihat saja gurunya sudah berkeliling di situ, dia sudah tidak berani terlambat. Nah itulah sebenarnya integritas, mudah sekali sebenarnya. Jadi konsistensi kita melaksanakan apa yang kita katakan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita lihat definisinya di sini, bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut gitu ya. Jadi kalau nilai-nilai dapat berasal dari kode etik dia bekerja, bisa dari masyarakat atau nilai moral pribadi yang dianut. Jadi kalau di Bali kita menganut nilai-nilai Hindu itu ya. Jadi yang paling melekat, yang paling mudah kita ingat itu adalah manacike, berpikir gitu ya, wacike, berkata, kemudian kaike, berbuat. Tapi sudah tentu itu semuanya yang baik dan benar gitu ya. Nah jadi seperti itu Ibu Bapak. Ini memang mudah sekali kita omongkan tapi melaksanakannya sulit gitu ya. Nah tapi pelan-pelan kita harus banyak membaca dan banyak mendengar, kemudian banyak melihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak semua? Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat di siang ini Ibu Bapak ya. Nah, saya akan memberikan beberapa kasus di Classroom, silahkan dibuka. Di situ ada beberapa contoh-contoh artikel tentang anti korupsi, silahkan dikerjakan secara berkelompok, kemudian dipresentasikan gitu ya. Apa peran Ibu Bapak di situ, apa yang akan Ibu Bapak laksanakan di situ untuk bisa menghadapi atau memerangi korupsi itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, setelah itu nanti saya akan berikan kuis gitu ya dengan Google Form. Silahkan kita bisa isi untuk mengukur kemampuan pemahaman Ibu Bapak tentang konsep korupsi itu sendiri gitu ya. Oke, mungkin seperti itu sebelum Ibu Bapak masuk ke latihan di Classroom-nya. Kita akan simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari. Jadi ada 3 strategi yang dapat kita lakukan di dalam pemberantasan korupsi ya. Yang pertama strategi represif, kemudian strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi. Nah, hal yang mendasari anti korupsi ini adalah pribadi yang berintegritas. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang menyelaraskan antara pikiran yang baik, perkataan, dan perbuatan gitu ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke diskusi di dalam kelas maya kita, saya persilahkan Ibu Bapak melihatnya di situ untuk satu konsep hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya akan akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.